Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Plot Rezeki, di mana film ini bergenre trailer yang rilis pada tanggal 23 Juli 2021. Di sini saya akan memperkenalkan pemain utamanya, Karl Anton Kotz sebagai Elias, Perry Baumeister sebagai Nadja, Alexander Sir sebagai Iqbal, Kai Shetty sebagai Farid. Film ini mengisahkan seorang wanita dengan penyakit misterius yang dipaksa beraksi ketika sekelompok teroris membajak pesawatnya. Diperlihatkan seorang wanita botak yang memakai rambut palsu. Wanita itu bernama Nadja yang memiliki penyakit misterius di mana jika penyakitnya kambuh, ia akan meminum darah menyerupai vampir. Nadja memiliki seorang anak yang bernama Elias. Elias yang pergi ke bandara untuk mengambil paspor. Selesai mengambil paspor, Elias menelpon ibunya menyuruh ia segera bersiap-siap. Setelah sesampainya di bandara, mereka pun bertemu dan segera bergegas menuju ke pesawatnya. Saat melalui tes, tas Najm berbunyi, lalu penjaga mengecek tas tersebut. Tas tersebut hanya berisi obat-obatan dan suntikan. Setelah melalui tes, ibunya pergi ke kamar mandi untuk meminum obat dan menyuntikkan cairan ke tubuhnya. Tidak ada yang mengetahui bahwa botol obat Najm berisikan darah. Elias yang menunggu ibunya lalu berkenalan dengan seorang pria yang bernama Farid. Elias menceritakan sedikit mengenai ibunya yang mempunyai penyakit aneh. Tak lama kemudian ibunya datang dan memanggilnya. Elias pun pergi menuju pesawat dan ternyata mereka satu pesawat dengan Farid. Pesawat pun lepas landas pada malam hari. Semua tertidur lelap, tidak dengan Nadja. Nadja baru saja keluar dari kamar mandi yang habis meminum darah. Nadja mengeluarkan obat tersebut dari dalam baju dan teringat dengan masa lalu bersama suaminya yang bernama Nikolai, di mana mereka sedang berlibur. Saat pulang mobilnya terhenti karena mogok. Nikolai lalu mengecek mobil tersebut. Ternyata kerusakannya cukup parah dan ingin menghubungi seseorang, tetapi tidak ada jaringan pada saat itu. Mau tidak mau Nikolai pergi mencari bantuan. Sudah lama tak kunjung kembali, Nadja memutuskan untuk mencari Nikolai. Nadja melihat jejak kaki seseorang dan berharap itu adalah jejak kaki Nikolai. Nadja menelusuri jejak demi jejak dan tibalah di sebuah rumah tua. Lalu melihat banyak darah di depan rumah itu. Penasaran dengan rumah itu, Nadja pun masuk dan terdengar suara aneh, lalu lari ketakutan dan masuk di sebuah ruangan yang sangat gelap. Menginjaklah sesuatu, ternyata yang dia injak adalah mayat suaminya sendiri. Nadja pun syok dan terdengar kembali suara itu yang mulai mendekat, ingin mengusirnya, tetapi malah tangannya yang tergigit. Pada saat itu matahari mulai terbit dan orang aneh itu pun pergi meninggalkan Nadja. Ia pun baru sadar kalau yang menggigit tangannya adalah vampir. Ternyata di kehidupan ini Nadja adalah seorang vampir. Shin pun beralih ke pesawat. Tidak ada yang mengetahui jika di dalam pesawat tersebut ada komplotan teroris yang menyamar. Kita panggil saja Karl dan Iqbal. Pada malam itu terjadi keributan yang disengajai untuk memancing tentara agar keluar. Datanglah seorang pria yang memisahkan mereka dan mengaku sebagai marsikal udara. Disusullah dengan temannya, dan temannya pun ditusuk dari belakang oleh Iqbal. Kita panggil saja Cutis. Cutis mencari teman-teman dari pria tersebut dan menemukannya dengan mudah karena Cutis sejak awal sudah mengetahui lalu membunuhnya. Dan tinggallah satu orang. Iqbal membunuhnya dengan sangat brutal. Setelah semua terbunuh, Iqbal menampakkan dirinya dengan mengancam para penumpang. Tidak dengan Nadja, bukannya takut, malah melihat terus baju Iqbal yang berlumuran dengan darah. Dan di saat semua teroris sibuk, Elias mencoba untuk mencari tempat yang aman, yaitu ada di ruang kargo. Elias nekat lari menuju ruang kargo dan disusullah dengan Nadja yang ikut lari mengejar Elias. Iqbal yang tahu langsung menembak Nadja hingga tewas dan mengambil dompet Nadja. Ternyata dompetnya hanya berisikan obat-obatan. Elias sedih saat tahu ibunya tewas dan kembali ke tempat semula ia duduk. Tak lama, Nadja pun teringat dengan masa lalunya. Ia pernah mendatangi sebuah rumah tua dan bertemulah dengan pria tua yang membawa shotgun. Ternyata pria tua itu mempunyai seorang anak yang telah menjadi vampir, di mana anak itu yang sudah menggigit Nadja. Tak lama kemudian, pria itu menembak Nadja, namun Nadja berhasil menghindar. Shin beralih. Akhirnya Nadja terbangun dari kematian dan teringat bahwa ia adalah vampir. Nadja yang mendengar suara anjing di kargo, ia pun berinisiatif untuk pergi dan menghisap darah anjing tersebut agar ia bisa bertahan hidup. Disusullah dua orang pria ke kargo. Ternyata itu adalah Cutis dan temannya yang bernama Yuri.
Mereka yang ingin membuat bom untuk meledakkan pesawat dan Cutis pergi untuk memasang gas beracun. Penasaran dengan anjing yang terus menggonggong, Yuri mendatangi kandang anjing dan ternyata anjing itu sedang dihisap darahnya oleh Nadja. Sontak Nadja kaget melihat pria itu dan langsung membunuhnya. Jiwa-jiwa vampir Nadja mulai memberontak. Bahkan darah yang ada di tangan mulai terserap tubuhnya dan mulai muncul gigi taring, menandakan bahwa ia sudah menjadi vampir. Lalu Nadja ingin menyuntikkan obat itu agar bisa kembali normal. Namun niat itu digagalkan karena bos Yuri yang bernama Black baru saja mengatakan, apakah bomnya sudah siap? Akhirnya Nadja tidak jadi menyuntikkan obat itu ke tubuhnya dan ingin menyelamatkan Elias dari para teroris. Nadja pun menyelinap masuk untuk menemui Elias dan membawanya untuk mengendalikan pesawat. Namun Elias tak mengerti. Nadja kembali meminta bantuan penumpang karena pilotnya sudah tewas dan ada satu penumpang yang bisa mengendalikan. Akhirnya Nadja membawanya ke kokpit untuk mengendalikan pesawat tersebut. Scene pun beralih. Yuri yang mendapat tugas di kargo tidak kunjung kembali dan tidak ada respon sama sekali. Semua datang menemui Yuri. Kagetnya mereka karena melihat Yuri yang sudah tewas. Lalu Iqbal mencari tahu tentang kematian Yuri dan mendapat sebuah petunjuk ada botol obat di dekat Yuri. Iqbal teringat jika ia telah membunuh wanita dan isi dompetnya hanyalah berisi obat-obatan. Ia pun lalu mengecek keadaan wanita tersebut dan tahu jika wanita itu masih hidup dan segera membunuhnya. Nadja yang melihat semuanya dari kamera di kokpit, para teroris kembali dan menuju ke kokpit. Nadja yang tak ingin membuka kokpit dan Black mengancam akan membunuh para penumpang jika kokpit tidak segera dibuka. Black telah membunuh satu penumpang. Kali ini yang dibawakan adalah seorang gadis yang masih bocah. Nadja pun tertekan dengan keadaan itu dan tidak mau gadis itu mati karenanya. Akhirnya Nadja keluar dari kokpit dengan berubah menjadi vampir. Seketika itu Nadja langsung menyerang Black hingga tewas. Bastian yang lari ketakutan bersama para teroris lainnya saat melihat Nadja. Iqbal menyadari jika ada sesuatu pada pria itu dan pergi mengambil tasnya untuk mencari tahu. Di tas tersebut hanya ada obat-obatan dan ada bercak darah pada obat itu. Lalu Iqbal mengambil sebuah buku yang dimana buku tersebut bertuliskan matahari terbit pukul 7, terbenam pukul 5, darah 150 ml. Iqbal baru sadar jika wanita itu adalah seorang vampir. Akhirnya mereka pun berkumpul untuk merencanakan penyerangan Nadja dengan membawa sebuah lampu senter, tongkat, baseball, dan pistol. Perlihatkan Elias yang keluar dari kokpit menuju kamar mandi untuk bertemu dengan ibunya dan disusullah oleh para teroris. Nadja terbangun dengan keadaan lemah yang ingin menyerang Iqbal. Namun ibunya berhasil dikalahkan Iqbal dengan sangat mudah. Melihat ada jarum suntik di depannya, Iqbal berniat untuk mengambil darah Nadja dan akan menyuntikkan ke tubuhnya jika dalam keadaan bahaya. Elias mengambil sebuah pistol dan menodongkan ke Iqbal. Pada saat Elias menembak, malah mengenai jendela pesawat. Alarm darurat berbunyi dan semua memakai masker oksigen karena pesawat yang terbang terlalu tinggi. Pada saat Iqbal baru saja menggunakan masker oksigen, Nadja langsung menembak dan hanya mengenai lengannya, lalu ia kabur ke ruang kargo. Para teroris yang ingin menurunkan pesawat, tetapi ada penumpang yang menahan pintu kokpit. Akhirnya teroris akan meledakkan pintu. Namun pada saat diledakkan, penumpang yang ada di kokpit tewas kehabisan oksigen dan pintu pun terbuka. Dengan segera Bastian menjatuhkan pesawat dan salah satu pria tergelincir bersama box besar dan menabrak bagian pesawat yang menyebabkan ginjalnya pecah. Farid langsung berdiri saat melihat Elias bernama Nadja dan Nadja menitipkan Elias kepada Farid. Nadja pergi untuk mencari Iqbal ke ruang kargo. Iqbal bersembunyi di dalam mobil. Nadja menembaki mobil tersebut dan kehabisan peluru, tetapi kaca mobil tidak pecah. Akhirnya Nadja mengambil sebuah besi dan menusuknya ke kaca mobil. Akhirnya kaca mobil pun pecah, tetapi tidak mengenai Iqbal yang berada di dalam. Iqbal pun berhasil mengambil besi tersebut, lalu mengeluarkan suntikan yang akan disuntikkan pada tubuhnya. Tak menunggu lama, Iqbal mulai berubah menjadi vampir seperti Nadja. Nadja yang sangat kebingungan akhirnya mengambil bensin dan membakarnya. Tak lama kemudian alarm kembali berbunyi. Bastian tahu jika ada kebakaran di pesawat dan langsung memadamkannya. Nadja kembali bingung karena tidak bisa melihat Iqbal karena banyaknya asap di dalam mobil. Bersamaan dengan datangnya para teroris yang sedang mencari Iqbal, Nadja pun lari ingin masuk ke ruang penumpang, tetapi Kar melihatnya dan menembaki kakinya. Nadja pun menjerit, semua penumpang kaget dan lari ketakutan. Scene beralih.
Cutis dan Bastian curiga kalau mobilnya menyala, lalu memeriksa mobil tersebut dan menemukan Iqbal ada di dalamnya. Cutis memeriksa keadaan Iqbal pada saat itu. Iqbal yang sudah menjadi vampir dan menggigit Cutis. Bastian yang kaget lalu menembaki Iqbal dan pergi meninggalkan Kar di ruang kargo bersama Iqbal, dan terjadi pertarungan kecil antara mereka. Tak lama Iqbal berhasil mengalahkan Kar dan membunuhnya. Scene kembali ke Nadia yang bersembunyi di sebuah ruangan. Disusullah dengan Farid bersama pria tua yang mencari istrinya dan menemukan tergeletak tewas dan menyalahkan Nadia akan kejadian itu. Tiba-tiba datang pria berbaju putih menembak Nadia. Nadia yang tidak bisa mengendalikan dirinya akhirnya menyerang pria tua yang mendekatinya dan menyerang Farid. Tiba-tiba Elias datang dan menghentikannya. Situasi pun kembali normal. Nadia teringat dengan Iqbal dan langsung pergi ke ruang kargo untuk mengunci Iqbal. Iqbal yang sadar langsung berlari menahan pintu itu. Nadia kewalahan dan dibantulah Farid yang baru datang. Saat membantunya, malah tangan Farid yang tergigit. Untung datanglah seorang pria menembaki Iqbal dan pintu pun berhasil ditutup. Nadia mengambil sebuah kabel telepon dan menalinya di tangan Farid agar saat tangannya dipotong tidak terjadi banyak pendarahan. Scene beralih kepada seorang pria yang sekarat sedang diperiksa oleh seorang dokter. Dokter itu mengatakan bahwa terjadi banyak pendarahan dan hidupnya tidak akan lama lagi. Tak terima dengan kenyataan, tiba-tiba pria itu mendengar suara dari ruang kargo dan nekat untuk membukanya. Pada saat dibuka, bertemulah dengan Iqbal, berharap pria itu akan digigit, tetapi Iqbal malah memukulnya dan pergi keluar untuk menggigit semua penumpang. Semua lari ketakutan dan ingin masuk ke dalam kokpit. Saat Farid ingin membuka, tetapi dicegah oleh Bastian, karena jika semua masuk mereka tidak akan selamat. Mereka pun kebingungan dan akan meledakkan pesawat, tetapi remote pengendali bom ada di ruang kargo. Elias yang ingin pergi tetapi dicegah ibunya. Elias pun akhirnya nekat pergi untuk mengambil remote kendali dengan hanya membawa sebuah senter. Selepas Elias menemukan remote itu, ibunya menyuruh Elias kembali. Karena terburu-buru, senternya pun akhirnya terjatuh dan vampir mulai menyerang Elias. Elias akhirnya bersembunyi di bawah mobil. Nadia tidak bisa tinggal diam karena melihat anaknya dalam bahaya dan memutuskan untuk keluar dari kokpit dan menyelamatkan Elias. Sebelum Nadia pergi, Nadia menitipkan anaknya ke Farid dan menggigit Bastian. Saat Elias berteriak meminta tolong ke ibunya, Iqbal mendengar dan mengenali suara itu dan pergi mencari tahu suara itu. Iqbal menemukannya ada di bawah mobil. Saat ingin menyerang, Nadia akhirnya datang dan menyerang Iqbal. Namun pada saat perkelahian, Nadia kalah dan tak berdaya. Elias lalu keluar dan memancing Iqbal agar mendekati pintu yang sudah dipasang bom. Elias yang menekan kendali seketika bom meledak dan Iqbal terpental. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, Nadia bangun dan mendorong Iqbal hingga terjun dari pesawat. Tetapi Iqbal masih bisa kembali dan menarik kaki Elias. Nadia yang tak berdaya tak bisa apa-apa karena kehabisan darah. Lalu Farid yang melihat matahari mulai terbit memutuskan untuk membawa pesawatnya ke arah sana agar Iqbal terkena sinar matahari dan mati terbakar. Elias yang melihat kondisi Nadia tak berdaya, lalu mengambil sebuah pecahan material dan menggorosnya ke tangannya sehingga ibunya bisa meminum darah dan kembali hidup. Saat kembali tersadar, ada yang aneh pada diri Nadia dan meninggalkan Elias sendiri. Scene beralih, pesawat sudah mendarat di bandara dan bandara itu sudah dijaga oleh para tentara dan sniper. Diperlihatkan, kepala staf yang sedang berbicara dengan Farid menyuruhnya untuk melepaskan para tahanan. Farid yang mengaku jika dia bukan teroris. Namun kepala staf tidak percaya. Operasi untuk membebaskan para tahanan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menangkap Farid. Akhirnya Farid ditangkap dan dikeluarkan dari dalam pesawat. Para tentara yang lain masuk untuk menyelamatkan tahanan. Mereka semua tidak tahu jika semua yang ada di pesawat sudah menjadi vampir. Kepala staf yang tak percaya melihat sendiri kejadian di dalam pesawat. Jika ada sesuatu yang aneh di pesawat itu dan semua orang telah berubah. Elias yang baru sadar dari obat bius segera untuk menyelamatkan Farid. Namun Elias tidak tahu jika Farid sudah dikeluarkan dari dalam pesawat. Elias pun lari menuju pesawat. Langkahnya pun terhenti saat melihat Nadia. Saat Elias memanggilnya, Nadia langsung berlari menuju Elias dengan tatapan yang mengerikan. Dengan sangat berat hati, Elias menekan tombol pengendali dan seketika semuanya hancur berkeping-keping.